Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Serlia Yunita, dari jurusan Desain Komunikasi Visual 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagian-bagian yang ada dalam CorelDRAW, seperti menu bar dan property bar. Sebelumnya, apa sih CorelDRAW itu? Jadi, CorelDRAW adalah software pengolah grafis yang dikembangkan Corel Corp. Versi pertama dari software ini lahir pada tahun 1989. Sejak saat itu, sudah banyak versi dari aplikasi ini yang bisa Anda gunakan. CorelDRAW sendiri merupakan software pengolah grafis dengan basis vektor. Nantinya, objek yang dihasilkan akan berupa kombinasi dari garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. CorelDRAW merupakan salah satu software desain grafis yang paling banyak digunakan saat ini. Selain karena penggunaannya yang mudah, software satu ini juga menyediakan banyak tools yang akan memudahkan pengguna. Jika Anda pernah membuat desain vektor, maka mungkin Anda sudah tidak asing dengan berbagai menu bar CorelDRAW. Tapi, tahukah Anda apa saja fungsi menu bar CorelDRAW tersebut? Kita akan bahas bersama-sama dalam video ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, kita akan membuka aplikasi CorelDRAW terlebih dahulu. Jika muncul tampilan seperti ini, maka klik close untuk menghilangkannya. Lalu tunggu hingga aplikasi CorelDRAW terbuka. Dan ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW X7. Lalu, klik New Document untuk membuat dokumen baru. Di sini yang pertama ada nama untuk memberi judul pada dokumen kalian. Kita beri contoh ya. Lalu selanjutnya kita pilih kostum. Untuk size, sebagai contoh kita pilih A4. Untuk ukuran kertas, kita pilih dalam satuan cm. Di sini ada ukuran kertas, lebar dan panjang kertas, lalu ada posisi kertas, potret, atau landscape. Lalu untuk pilihan warna, ada CMYK dan RGB. Di sini kita pilih RGB ya. Dan jika sudah selesai, klik OK. Dan kalian bisa mulai mendesain ya. Kalian bisa mendesain dalam kertas kerja kalian. Kita mulai penjelasannya ya. Ini adalah menu bar. Dan yang berada pada ujung kiri bagian menu bar yang akan kalian temukan adalah file. Berikut adalah menu yang ada di dalamnya. New untuk membuat grafik baru dengan layout kosong. New from template untuk membuat grafik baru dengan template file menggunakan desain yang sudah tersedia di CorelDRAW. Open untuk membuka file CorelDRAW yang pernah Anda buat. Close untuk menutup lembar grafis yang sedang dibuat. Close all untuk menutup semua lembar kerja yang terbuka dengan satu kali klik. Save untuk menyimpan file yang sedang dikerjakan. Save as untuk menyimpan file dengan nama baru. Biasanya digunakan untuk file yang sudah tersimpan, lalu disimpan kembali dengan nama yang berbeda. Clear image untuk mengambil gambar dari scanner. Import untuk mengambil file dari folder lain. Export untuk menyimpan grafis dengan extension yang berbeda.
Print Marquee untuk mencetak dan menggabungkan file dengan extension txt. Exit untuk keluar dari program CorelDRAW yang terbuka. Setelah file, menu bar selanjutnya adalah Edit. Berikut adalah isi dari menu tersebut. Undo untuk membatalkan satu atau dua perintah sebelumnya. Redo untuk membatalkan perintah undo. Repeat untuk mengulangi langkah terakhir yang dilakukan. Cut untuk menghapus objek dan menyimpannya dalam clipboard agar bisa ditampilkan kembali menggunakan perintah paste. Copy untuk menyalin objek. Paste untuk menampilkan objek yang sebelumnya di-cut atau di-copy. Paste spesial untuk menyalin objek secara lengkap, termasuk rumus ataupun value yang ada di dalamnya. Duplikat untuk membuat salinan satu atau beberapa objek sekaligus. Select all untuk memilih semua objek pada grafis. Find and replace untuk mencari dan mengganti suatu kata atau kalimat. Fungsi menu bar CorelDRAW selanjutnya adalah View. Berikut adalah menu yang ada di dalamnya. Wireframe untuk menampilkan outline sebuah objek tanpa warna garis, isi maupun efek. Full Screen Review untuk menampilkan satu layar penuh berisi objek dalam grafik aktif. Rules untuk menampilkan penggaris. Grid untuk menampilkan titik bantu pada layar. Grid Lines untuk menampilkan garis bantu. Saw untuk menampilkan hasil edit. Snap to Grade untuk mengubah atau memindahkan berdasarkan grade. Snap to Guide Nice untuk memindahkan objek dengan menggunakan garis bantu. Dynamic Grid Setup untuk menyediakan ketentuan dalam membuat garis bantu. Menu selanjutnya adalah Layout. Berikut fungsinya. Insert Page untuk menambah halaman, Delete Page untuk menghapus halaman, Rename Page untuk mengganti nama halaman, Go to Page untuk memilih halaman, Page Setup untuk menentukan ukuran halaman, Page Background untuk memasukkan latar belakang warna atau objek gambar pada halaman. Menu bar CorelDRAW selanjutnya adalah objek. Berikut isinya. Transformation untuk membuat efek transform. Align and Distribute untuk menentukan posisi suatu objek. Order untuk menentukan objek depan atau belakang. Group untuk menghibur dua atau lebih objek. Combine untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu. Flipping curve to curves untuk membuat objek yang tersorot menjadi objek lain berupa curve. Selanjutnya adalah menu efek. Berikut isi dan juga fungsinya. Transform untuk menampilkan perintah untuk perubahan. Correction untuk mengoreksi hasil. Artistic Media untuk menampilkan gambar dan juga tulisan artistik. Blend untuk menampilkan menu efek blend. Contour untuk menampilkan menu efek contour. Envelope untuk menampilkan menu efek envelope. Extrude untuk menampilkan menu efek extrude. Bevel untuk menampilkan menu efek bevel. Lens untuk menampilkan menu efek lens. Add perspective untuk menampilkan perspektif pada objek. Power clip untuk membuat clip efek untuk mengubah efek yang sudah ada. Copy efek untuk menyalin efek. Clone efek untuk menggandakan efek dari objek lain. Selanjutnya ada menu bitmap dalam menu bar CorelDRAW. Berikut isinya. Convert to bitmap untuk mengubah gambar menjadi bentuk bitmap. Auto adjust untuk mengatur channel warna dan kontras gambar secara otomatis. Image adjustment lab untuk mengatur channel warna dan kontras gambar secara normal. Edit bitmap untuk mengedit gambar bitmap. Crop bitmap untuk memotong gambar. Trace bitmap untuk memilah warna. Model untuk menentukan warna. Bitmap color max untuk mengombinasikan warna pada gambar bitmap. 3D effect untuk mengatur efek 3 dimensi gambar. HRTS Broadcast untuk membuat gambar tampak lebih hasil gratisan. Blur mengatur tingkat blur. Kamera untuk mengatur efek fokus kamera. Color transform untuk mengatur perubahan warna gambar. Contour membuat garis pinggir objek pada gambar. Sharpen untuk mengatur ketajaman gambar. Setelah itu ada teks.
Berikut isi menu dan juga fungsinya. Columns untuk membuat columns, drop cap untuk membuat huruf pada awal kalimat menjadi kapital, edit text untuk mengedit teks, insert simbol karakter untuk memasukkan simbol, insert formatting kode untuk menampilkan kode, fit text to page untuk membuat teks mengikuti lengkungan garis yang dibuat, align to baseline untuk mengembalikan huruf pada dasar baris, paragraf text frame untuk menentukan kolom dalam sebuah gram teks. Fungsi menu bar corner selanjutnya adalah tools. Berikut penjelasannya. Option untuk mengatur fitur pada area kerja, customization untuk mengatur toolbar lain yang ingin dimunculkan, color management untuk mengatur pilihan mode warna, save setting as default untuk mengatur pilihan penyimpanan dokumen. Menu Windows juga adalah menu yang akan kalian lihat selanjutnya. Berikut penjelasannya. New Windows untuk menampilkan halaman untuk menggambar dalam ukuran yang besar, Just Guide untuk menampilkan beberapa halaman secara teratur dari depan ke belakang, File Horizontally untuk menampilkan beberapa halaman tersusun berjajar secara horizontal, File Vertically untuk menampilkan beberapa halaman tersusun berjajar secara vertikal, Color Palettes untuk memunculkan pilihan palet warna, Dockers untuk memunculkan dockers pilihan tertentu, Toolbars untuk memunculkan toolbar pada halaman, Close All untuk menutup semua halaman. Terakhir adalah Help. Berikut penjelasannya. Hints untuk membuka jendela hints, Insight from the Expert untuk panduan membuat suatu desain dari ahlinya, Highlight White Snow untuk membuat fitur tombol terbaru pada CorelDRAW diberi warna berbeda. About CorelDRAW menampilkan versi dari lisensi Corel yang digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada bagian property bar. Kita akan bahas bersama-sama. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi tools pada CorelDRAW. 1. Ada Pick Tool. Pick Tool berfungsi untuk memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Selain itu, pada pilihan Pick Tool ada beberapa tool tambahan seperti Freehand Pick Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas, dan Free Transform Tool untuk mengatur skala ukuran dari objek. Lalu selanjutnya ada Shape Tool. Shape Tool memiliki fungsi untuk membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Sudut dari objek dapat diubah menjadi bulat atau lebih runcing. Smooth Tool. Dari namanya, kamu sudah bisa menebak bahwa Smooth Tool berfungsi untuk meluruskan atau menghaluskan garis atau sketsa yang kamu buat. Smear Tool. Smear Tool berguna untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk lengkungan. Adapun caranya bisa dilakukan dengan menarik bagian objek yang dipilih ke arah luar atau dalam, sehingga nantinya dapat membuat objek menjadi bentuk baru. Swirl Tool. Swirl Tool berfungsi untuk mengubah atau memberikan efek putaran pada objek. Caranya yaitu klik tepi atau sudut objek dan tahan hingga putaran sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan. Attract. Tool ini mungkin akan sangat berguna bagi kamu yang sering membuat gambar ilustrasi seperti sketsa atau kartun. Adapun Attract dan Repel Tool berfungsi mengubah secara bebas bagian dari objek dengan menjadi melengkung atau runcing. Cara menggunakannya, klik dan tarik ke arah luar atau dalam dari bagian objek yang dipilih. Kemudian, untuk memberikan efek yang lebih halus, tarik sambil menekan tombol mouse. Smooth G Tool berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Adapun caranya yaitu klik pada garis objek yang dipilih dan kamu bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. Rock Hand Tool. Rock Hand Tool bisa kamu gunakan untuk mengubah bagian objek, khususnya pada garis menjadi runcing atau bentuk bergerigi seperti gergaji. Cara menggunakannya yaitu dengan klik bagian objek dan tarik. Tool ini bisa juga kamu gunakan untuk membuat gambar rumput atau objek lainnya dengan bentuk kasar. Lalu selanjutnya ada Crop Tool. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan tool yang satu ini. Crop Tool memiliki fungsi untuk memotong dan menghilangkan bagian objek yang dipilih. Adapun caranya, kamu tinggal menyeleksi bagian objek yang ingin dihilangkan. Zoom Tool. Zoom Tool berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW.
Kamu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja sesuai dengan yang kamu inginkan. Pada tool ini juga terdapat tool lainnya seperti Pen Tool yang berguna untuk mengontrol dan menggeser tampilan lembar kerja. Freehand Tool. Freehand Tool berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain. Pada tool ini juga terdapat beberapa tool yang bisa digunakan untuk menunjang aktivitas desainmu, seperti Two-Point Line Tool untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari dua titik penghubung, Bezier Tool untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik, Pen Tool untuk menggambar garis kurva secara langsung dan bisa diubah menjadi sebuah objek, B-Spline untuk membuat garis kurva yang dihubungkan dengan bentuk melengkung, Polyline Tool untuk menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat dilakukan secara bersamaan. 3-Point Curve Tool untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Kita buat contoh penggunaan Pen Tool. Kalian bisa membuat garis ataupun bentuk dengan Pen Tool dengan menggeser mouse, menyesuaikan bentuk yang kalian inginkan. Lalu untuk memperhalus garis, kalian bisa menggunakan Shape Tool untuk melengkungkan garis sesuai dengan keinginan kalian. Seperti ini, klik pada tengah garis yang akan dilengkungkan, lalu tarik segitiga biru ke arah luar atau dalam. Oke, kita hapus. Selanjutnya ada Artistic Media Tool, berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style, mulai dari bentuk brush, sprayer, kaligrafik, hingga expression. Masing-masing style bisa kalian lihat di sini. Kita buat contoh ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita hapus. Lalu selanjutnya ada Rectangle Tool, adalah tool yang bisa kamu gunakan untuk menggambar objek dengan bentuk persegi 4 atau kotak. Pada tool ini juga terdapat 3 poin rectangle tool yang berfungsi untuk menggambar persegi dengan sudut dan garis lurus. Kita buat contoh ya. Di sini ada persegi dan persegi panjang. Lalu kalian juga bisa memberi warna di dalam ruang persegi tersebut. Kita beri contoh warnanya ya. Selanjutnya Ellipse Tool, berfungsi untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran atau oval. Pada tools ini juga terdapat 3 poin ellipse tool yang berfungsi untuk menggambar lingkaran yang diawali dengan garis lurus. Kita buat contoh ya. Di sini ada lingkaran dan ellipse. Lalu kita beri warna. Selanjutnya ada Polygon Tool. Polygon berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut seperti segi 5, 6, atau lebih. Kalian bisa mengganti sudutnya di bagian sini ya. Contoh segi 3 dan segi 5. Segi 6 hingga yang lainnya. Kita beri warna ya. Lalu untuk mengcopy, kalian bisa klik kiri, tahan, lalu klik kanan pada mouse. Text Tool berfungsi untuk membuat tulisan atau objek dengan bentuk tulisan. Text Tool juga bisa kamu gunakan untuk menambah teks ke dalam objek yang diinginkan. Ini contohnya. Lalu di sini ada macam-macam font yang bisa kalian gunakan. Kita coba perbesar ya. Lalu kita pilih fontnya.
sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini ada ukuran tulisan tersebut. Parallel Dimension Tool. Berikutnya adalah tool yang akan sangat berguna bagi kamu yang hobi mendesain bangunan atau arsitektur. Parallel Dimension Tool berfungsi untuk membuat garis beserta ukurannya, panjang atau lebar, seperti contoh. Connector Tool berfungsi untuk membuat garis penghubung antar dua objek atau lebih. Pada tools ini terdapat juga tools pembantu seperti Anchor Editing yang berfungsi untuk mengatur posisi titik penghubung antar objek. Selanjutnya ada Shadow Tool, berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada sebuah objek. Contohnya seperti ini, tarik bayangan ke arah yang diinginkan. Lalu lepas. Transparency Tool berfungsi untuk memberikan efek transparan pada sebagian atau keseluruhan objek. Ini contohnya. Lalu selanjutnya ada Color Eyedropper Tool, berfungsi untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada Interactive Fill Tool, berfungsi untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna solid, gradasi, pola, atau preset lainnya. Ini adalah contohnya. Lalu yang terakhir ada Outline Tool, berfungsi untuk mengatur ukuran, ketebalan, dan warna garis pada saat membuat sebuah objek. Seperti ini. Nah, untuk menyimpan desain, kalian klik pada menu bar File, lalu pilih bagian Save As, dan beri nama dokumen kalian. Lalu untuk format dokumen kalian juga bisa menyesuaikan ya. Contoh CorelDRAW atau PDF. Simpan pada local disk D. Lalu simpan. Selesai. Sampai di sini dulu videonya ya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.